Menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh penggiat sosial pada Senin 7 Agustus 2023 di Tugu Adipura, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui Erwin Januar RD selaku Humas membantah maraknya peredaran atau penjualan obat terlarang di toko-toko kosmetik yang ada di wilayah Kota Tangerang. Erwin juga mengaku sudah bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian untuk mengawasi toko kosmetik yang sekiranya mencurigakan. Ia juga menjelaskan untuk mengawasi selama 24 jam hal yang tidak mungkin karena terkendala teknis. Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau kepolisian jika melihat ada indikasi toko yang menjual obat terlarang harap melaporkan. Dalam kesempatan itu pula, dirinya menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang untuk memaksimalkan layanan aplikasi Tangerang Live karena menurutnya segala bentuk laporan akan cepat ditanggapi dan ditangani karena bentuk laporan itu tiap hari selalu dipantau oleh Wali Kota Tangerang. Berikut penjelasan Humas Dinas Kesehatan Kota Tangerang ketika ditemui di kantor. Yang marak di Kota Tangerang. Izin tanggapannya, Pak. Oke, sebelumnya kita menggunakan penyampaiannya saya dengan Erwin Januar di bagian Humas Dinas Kesehatan. Kalau kita bilang marak itu kayaknya kurang tepat ya. Kalau dibilang ada, iya. Kalau marak itu kayak kesannya banyak banget. Jadi terkait hal-hal seperti itu kami juga dalam artian memang untuk menjaga supaya tidak itu ada kerjasama di berbagai dinas dan PD seperti dengan Satpol PP, kepolisian, BPOM dan dinas kesehatan. Dan kami juga tidak bisa dalam artian harus 24 jam, tidak bisa untuk melihat itu. Makanya disinilah kita melihatnya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dengan jika menemukan tempat-tempat yang tidak berizin ataupun kok tempat itu bisa jual obat-obat tertentu yang diragukan, boleh atau tidaknya bisa melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan ataupun melalui sekarang lebih mudah aplikasi Tangerang Live yang bisa diinstal di semua handphone Android maupun yang smartphone lainnya di App Store maupun di Play Store. Itu ada menu laksa. Melaporkan ke situ masyarakat dengan data yang lengkap, tempatnya, nama toko atau nama rumahnya gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kan. Artinya Abang minta data objektifnya dari teman-teman penggiat apa yang mereka sebutkan bahwa peredaran ini marak di toko kosmetik di toko kosmetik yang menjual obat-obatan. Artinya seperti itu. Minta data otentiknya, Bang. Bukan data otentik, jadi bentuk laporan. Karena kalau data otentik kita akan melihat dulu nanti ketika ada laporan, kami akan melakukan kesana dong. Benar atau tidak dia menjual obat ini, kita melakukan seperti bukan grebek ya namanya, jadinya kita melakukan evaluasi ke tempat itu, benar nggak ini toko kosmetik, benar nggak dia jual obat ini, kan kita bisa melihat bagian stoknya. Kalau untuk pengawasannya sendiri itu dilakukan oleh Dinkes atau BPOM, Bang? Pengawasan saya bilang tadi kita bekerja sama dengan beberapa dinas terkait, dengan BPOM, Badan POM, Dinas Kesehatan. Dalam artian ini kita ada bidang Yankes dengan puskesmas di wilayah kerja. Karena kita punya 39 puskesmas, mereka juga akan memantau tentang jejaring-jejaring seperti itu untuk apotek. Tapi kalau kosmetik kita mesti melihat dulu. Izin, Pak, ketika nanti misalkan ternyata diketemukan yang tadi disampaikan oleh penggiat sosial, toko kosmetik yang menjual obat-obatan yang diduga terlarang tadi, apa langkahnya nih? Ditutup atau gimana? Jadi gini, untuk langkah tindakannya sanksi yang diberikan itu kita akan melihat dari sisi pidana maupun dari sisi administratif. Ketika dari sisi pidana berarti itu akan bekerja sama dengan kepolisian melihat undang-undang narkotika. Dia tentang peredaran zat terlarang. Berarti di situ ada sanksi pidana. Itu bisa kita cek nanti di kalau pidana ataupun undang-undang narkotika. Tapi untuk kami dari sisi Dinas Kesehatan bisa lebih ke arah administratif, bisa penutupan sementara sampai penutupan permanen. Jadi itu bisa dilakukan dengan mencabut izinnya. Nah itu yang kita bilang sebut sebagai
kita bekerja sama dengan BPD lain, berarti perizinan ini kan di dinas DPMPTSP, penerimaan modal dan perizinan terpadu yang satu pintu. Nah, jadi kita bisa memberikan itu untuk dicabut izin. Karena kan izin bukan di dinas kesehatan. Nah, itulah kerjasamanya kita semua BPD. Ya, artinya ketika nanti ditemukan indikasi pidana, berarti nanti dinas kesehatan merekomendasi pihak kepolisian untuk pasti otomatis. Gitu. Karena kan gitu, ketika dari pidananya sudah ditemukan bukti yang kuat, otomatis itu bisa kami lakukan. Seperti itu dong. Akan merekomendasi gitu. Direkomendasikan untuk dicabut izinnya atau ditutup sementara. Tergantung nanti berdasarkan penyelidikan dari polisi. Kan berat ringannya kan kepolisian yang akan tahu. Oke, makasih banyak. Ada lagi yang disampaikan, Om? Saya sih hanya satu yang disampaikan untuk masyarakat Kota Tangerang, optimalkan penggunaan aplikasi Tangerang Live, menu pelaporannya di menu laksa di situ. Jika ada hal-hal yang perlu dilaporkan untuk Kota Tangerang, baik ke dinas kesehatan maupun dinas kesehatannya bisa gunakan. Demikian tim liputan National News melaporkan dari Kota Tangerang.